Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua. Baik, sebelum kita mulai, perlu saya absen dulu siswa kami. Biar saya sebutkan namanya di sini, tolong dijawab ya. Lydia Putri Waluwu. Hadir, Pak. Katarina Putri Hia. Hadir, Pak. Alex Ricardo Waluwu. Hadir, Pak. Jadi hadir semua ini ya. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya seharusnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, untuk itu kami minta siswa kami untuk membawa kita di dalam doa. Kepada siswa kami dipersilakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di surga, dalam Tuhan kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus turut sama kami. Amin. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi interaksi sosial yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. Tiga, menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat dengan baik. Dan keempat, menyajikan diskusi. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi interaksi sosial. Berikut ini metode pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran interaksi sosial, yaitu pendekatan saintifik dan metode pembelajaran PBL atau problem based learning, dan penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Itu yang harus kita lakukan dalam pembelajaran. Nanti skenario pembelajaran kita ini lihat di situ. Yang pertama, guru menampilkan gambar dari PPT tentang materi pembelajaran dan LKPD kepada peserta didik. Ketiga adalah peserta didik mengerjakan tugas secara diskusi. Keempat, peserta didik menjawab hasil diskusi di LKPD. Berikutnya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan guru menilai hasil diskusi kelompok. Jadi untuk anak kami semua supaya berdiri ya. 5, 4, 3, 2. Timbullah pertanyaan sama kita sekarang, mengapa harus kita hidup bersama orang lain? Ya, ada yang bisa tahu itu mengapa kita harus hidup bersama orang lain? Ya, siapa yang bisa? Saya, Pak. Yuk, silakan. Karena kita saling melengkapi satu sama lain yang saling membutuhkan. Iya, karena kita saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang pertama yaitu dengan tatap muka, yang kedua yaitu dengan menggunakan alat komunikasi seperti HP. Ya, jadi kita buat kelompok dimulai dari sekarang. Ya, baik, saya bagikan LKPD-nya.
Jadi kita mulai sekarang untuk mengamati gambar dan menuliskan pertanyaan pada LKPD. Kalau kita lihat di sini di gambar pertama, apa gambar pertama? Ada seorang anak dan ibu. Ya. Kedua, ya siapa yang tahu nomor 2? Saya Pak. Ya silakan. Adalah interaksi antara guru dengan siswa. Ya, interaksi dengan guru dengan siswa. sampaikan berdasarkan hasil diskusi kita mulai dari kelompok 4. Ya, kepada ketua kelompok yang meliputi 4 hal, yaitu 1. Persaingan atau competition, 2. Kompetensi, 3. Pertikaian, dan 4. Konflik.
Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana terjadinya proses interaksi sosial. Dalam hasil diskusi kami bersama, kami bisa menyimpulkan bahwa interaksi sosial bisa terjadi apabila ada hubungan timbal balik itu secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Hal ini bisa terjadi juga apabila adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Mungkin kita bertanya apa itu yang dimaksud dengan kontak sosial? Kontak sosial ini merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain, misalnya berbicara melalui telepon, surat, video call, atau isyarat. Dan komunikasi sosial adalah yang berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya memberi atau menenangkan. Dan salah satu definisi komunikasi menurut para ahli yaitu adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan bersama dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan berdasarkan hasil penampilan kelompok 1 dipersilakan. Ada? Tidak. Ya, karena tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sekarang penampilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan negara dan kepada kami di kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami telah mengamati gambar yang ada di SPD. Kami telah menuliskan beberapa pertanyaan itu. Ya, siapa lagi kelompok yang belum tapi kelompok 3. Ya, kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Adanya kontak dan komunikasi sosial. Nah, itu saja hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan kelompok lain dipersilakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ya kita baca bersama-sama bahwa antar manusia yang satu dengan yang lain saling berhubungan melalui interaksi sosial. Kedua, dalam memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. 3. Evaluasinya adalah ini tuliskan rangkuman materi interaksi sosial. Ya. Jadi tuliskan di sini. Ya, sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap, evaluasinya silakan diserahkan ke depan. Diserahkan ke depan. Ya, karena sudah siap materi pembelajaran kita saat ini, jadi saya berikan tugas di rumah mengenai ya buat clipping sederhana yang berisi tentang gambar atau artikel tentang bentuk interaksi sosial di lingkungan kalian. Nah, ini tugas ini nanti saya tagih kalau ada pertemuan berikutnya. Sudah dengar? Sudah. Jadi saya ingatkan kembali juga materi kita berikutnya supaya dibaca-baca di rumah, yaitu lembaga sosial. Ya. Jadi demikian saja pertemuan kita hari ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang.